Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan mulai dulu dengan doa. Tapi sebelum kita berdoa, kita ucapkan salam kebiasaan kita di Sekolah Budi Luhur, yaitu salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Oke. Doa berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di kelas ini. Semoga kami dapat mempelajari pelajaran yang kami terima oleh Pak Karai. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibnu. Hadir, Pak. Oke. Karisan. Hadir. Oke. Kakak. Hadir, Pak. Oke. Naura. Tidak ada, Pak. Oh, tidak masuk. Sakit dulu ya, supaya di pertemuan berikutnya kita bisa sama-sama untuk belajar. Nah, Sebagai tajuk rencana uh-huh. dan juga secara umum dapat menyeluruh dari seorang penulis tersebut. Lalu bisa disebut juga dengan pembahasan suatu isu tertentu yang sedang hangat di kalangan masyarakat. Oke, terima kasih Reva. Nah, itu beri tajuk rencana ya, ada tajuk rencananya, kemudian ada masyarakatnya di sini. Ini adalah kata kunci di dalam teks editorial. Saya menambahin. Oke, silakan Rafael. Di sini ada menentukan gagasan utama Hmm. dan mencari teks dari berbagai sumber. Yang terakhir itu menyimpulkan. Oke, terima kasih Rafael ya. Nah, ternyata dari Sarah juga. Kemudian yang ketiga itu adalah menentukan gagasan, kemudian mencari teks dari berbagai sumber serta nanti Pak Karai akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok itu ada yang 4 orang, ada yang 5. Silakan boleh untuk mencari dulu, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan dibentuk kelompoknya. Akan dilihat dulu. Ada yang sudah sudah? Sudah, Pak. Nah, di LKPD-nya itu coba kemudian menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, di sini nanti kalian tuliskan nama kelompok, presentasikan, nanti kalau ada pertanyaan dari temannya silakan dijawab. Kita maju, Pak. Di situ aja, ya. Berdiri, tapi- Karena kebetulan kan kapal kita cukup tuh. Oke, Pak. Oke, kelompok satu yang lain di Oke, silakan kelompok satu. Oke, selamat pagi teman-teman. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Kita dari kelompok Diamond Girl, yaitu kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil PPT yang telah kita buat mengenai LKPD teks editorial. Mungkin bisa langsung di next. Ini adalah nama kelompok kita. Di sini ada Reva, saya Sarah, dan juga Kartika dan Kanaya. Dan di slide selanjutnya mungkin bisa dibacakan. Pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Seharusnya pemerintah, terutama bidang kesehatan, selalu memperbarui dan meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia. Secara berkala, hal itu bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berhubungan baik dengan baik. Selanjutnya akan ada kesimpulannya yang akan dibacakan oleh Revania. Baik, untuk kesimpulannya saya ambil dari teks ini juga karena ini termasuk solusi juga. Jadi di mana dari teks tersebut seharusnya pemerintah selalu memperbaharui atau meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia.
Jadi karena kita mempunyai sekitar 269 pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Jumlah itu pun dilaporkan dan diterima di Kemenkes, yang belum dilaporkan tentunya belum baik lagi. Salah satu hal yang menjadikan mutu pelayanan dokter kurang memuaskan ialah soal penanganan terhadap pasien. Dokter banyak yang bisa mengetahui penyakit pasien yang sebenarnya, sehingga ada obat yang diberikan tidak tepat. Seharusnya pemerintah terutama bidang kesehatan selalu memperbarui atau meningkatkan untuk para dokter yang bisa secara berkala. Nama kelompoknya tadi apa? Kelompok Zeus. Oh, Zeus. Oke. Silakan waktu dan kesempatan untuk kelompok Zeus. Selamat pagi semua, salam muda dari teks editorial. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, sama saya Zia Zulkifli, ada Rafael Marshall, Ali Putra juga, dan Ricky Alexander. Yang pertama itu dibacakan oleh saya. Tolak ukur kesiapsiagaan dan mitigasi yang dilakukan pemerintah itu tercermin dari gempa 2 kali di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat atau biasa disebut NTB. Dan sepekan kemudian pada 5 Agustus 2018, gempa kembali mengguncangkan Lombok Utara. Saat warga sedang menunaikan sholat maghrib, walau tidak terjadi tsunami, korban jiwa jatuh sangat banyak. Oke, berteori bahwa gempa pertama merupakan pendahuluan, dan di paragraf kedua bisa dilanjutkan oleh Ricky. Sementara namanya atau main. Kini Lampung juga merupakan daerah rawan bencana gempa di atas patahan lempeng Asia dan korban jiwa. Sekian dari kesimpulannya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan akan saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Oke ya. Nah, untuk presentasi kita hari ini boleh menggunakan handphone. Ya, boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan handphone. Kahoot.com. Sudah siap Kahootnya? Biar kita start. Kita lihat dulu apa namanya biasanya di Kahoot itu PIN-nya ya. Iya, Pak. Ini apa, Pak? PIN-nya itu ini lagi loading PIN ya. Nah, ini PIN-nya 262-123. PIN-nya 262-123. Ya, oke. Sudah ada Zia, ada Kakak, ada Rafael. Oke, silakan yang belum masuk. Karisan, Adril, Zia, Kakak, Rafael, Gisel, Ricky, Ibnu. Siapa lagi yang belum masuk? Ya belum, Pak. Belum, oke. Reva belum. Kanaya udah. 1, 2, 3, 4. Kita tunggu yang lain dulu ya sampai bisa masuk semua. Reva berarti udah semua. Baik. Berarti yang sementara memimpin itu ada Gisel, kemudian yang kedua ada Kartika. Aduh, apa ya? Tidak ada jawabannya. Oke. Iya. Oke ya. Aduh, salah. Oh, masih Gisel ya. Masih, Pak. Podium nih. Woi. Ya. Kemudian yang kedua Gisel. Yang ketiga sini. Oke.
sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mungkin ada di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan. Oh iya, kesimpulannya saya masih teks editorial itu kesimpulannya tuh teks yang ada di media ataupun di media ataupun di majalah. Oke, itu kesimpulan dari Ibnu. Nah, dari kesimpulan dari Ibnu itu ada yang ingin bertanya kah sebelum kita tutup pelajaran hari ini? Oke, tadi. Tadi saya mau nanya apa tujuan dari teks editorial? Oke, pertanyaannya itu adalah tujuan dari teks editorial. Ada yang bisa menjawab dulu? Sebelum Pak Karang yang menjawab tujuannya? Oke, nah tujuan dari teks editorial ini itu ruang untuk masyarakat menyampaikan opini atau pendapatnya yang sementara dibicarakan di masyarakat atau yang sementara diobrolin, yang lagi viral kata anak muda sekarang ya. Nah itu tujuannya ya Gisel ya. Oke, nah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang yang pertama itu struktur teks editorial. Kemudian unsur kebahasaan dari teks editorial ini. Nah, nanti di pelajaran berikutnya itu kalian berusaha untuk membuat sebuah teks editorial, ya. Nanti kita akan membuat teks editorial berdasarkan apa yang sementara dibicarakan di kalangan masyarakat. Nah, sebelum itu, nanti setelah pulang dari sekolah, kalian artinya nggak usah singgah di mana atau lewat di mana, langsung pulang ke rumah ya, karena masih pandemi. Kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum kita pulang silakan satu orang pimpin doa sebelum kita pulang. Riki? Oke, silakan Riki. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kita telah menyelesaikan pelajaran bahasa Indonesia. Semoga pelajaran yang diberikan Pak Karaeng dapat kita mengerti dan dapat berguna untuk kedepannya, agar di satu ulangan kita bisa mengerjakan ulangannya dengan baik dan benar. Oke, terima kasih Riki. Oke ya, sebelum kita pulang, ingat hati-hati di jalan dan salam budi luhur. Salam budi luhur. Keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on with the hustle and grind.